Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video tentang pesawat sederhana di bagian bidang miring. Nah, sebelum kita mengetahui dan mempraktekkan video tersebut di bagian bidang miring ini, apa sih bidang miring itu? Nah, bidang miring ini adalah suatu permukaan yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus, terhadap permukaan horizontal. Nah, penerapan ini pun dapat mengenai hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh. Nah, daripada jika beban itu diangkat secara vertikal. Dan video untuk mempraktekkan bagaimana sih kita dapat membedakan waktu di dalam bidang miring di bagian A dan B seperti video berikut ini. Nah, berikut adalah bahan-bahan dan bagaimana cara kita mempraktekannya. Dan di sini bahan yang pertama ada penutup tisu sebagai penganjal dari bidang miring tersebut, dimana bisa kita bagi dua, dan di bagian yang kecil ini akan kita menjadikan di mana untuk mendapatkan waktu dari setiap bidang miring tersebut di bagian bidang miring yang pendek, dan lalu kita gabungkan nanti di bagian keduanya untuk mencatatkan waktu bagaimana perbedaan dari waktu tersebut dan di bidang miring tertinggi ini. Dan selanjutnya bahannya adalah stick egg dan tali. Di sini untuk menarik masa bebannya dan untuk mengatur berapa detikkah kita menarik bidang miring tersebut, dan ada alatnya tersebut. Bagiannya ada penggaris dan ada buku. Nah, mari kita coba praktekkan. Dan sebelum ini kita akan ukur dulu di mana sih ukurannya. Dan ukuran untuk bidang miring yang pertama itu ada 8 cm. Nah, pemberatnya ini akan kita taruh di ujung. Lalu akan kita kera menggunakan stopwatch. Kita mulai 1, 2, 3. Tarik secara perlahan untuk mendapatkan waktu yang maksimal. Dan waktu yang dapat kita ambil yaitu adalah 9 detik,15. Dan selanjutnya itu akan kita masuk ke bagian dimana bidang miring tersebut lebih tinggi lagi. Dan untuk mengukur bagian yang lebih tinggi lagi, kita di ukuran 13 cm. Dan berapa detikkah akan kita dapatkan? Apakah berbeda atau sama seperti yang pertama tadi yang kita cobakan? Sama seperti tadi kita coba, yaitu pemberat ditaruh di ujung. Lalu kita ulangi lagi seperti tadi, dimana di bagian lebih tinggi waktu yang sama atau yang berbeda. Sekian, 1, 2, 3. Dan waktu yang didapatkan yang lebih tinggi ini sedikit berbeda, di mana waktu yang kita dapatkan yaitu adalah 12,54 detik. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwasanya bidang miring ini bisa kita simpulkan perbedaan waktu bisa membuat perubahan setiap yang kita lalui. Dan keuntungan mekanis yang kita dapat dari perubahan bidang miring di antara dua ini, yaitu dimana perubahan dalam ukuran yang pertama itu yang dalam ukuran 8 cm itu adalah waktu yang dapat kita tempuh adalah 9. Dan ini adalah contoh soal dari bidang miring. Tapi di sini angkanya lebih berbeda karena di sini adalah contoh soal tidak sama dengan video saya tampilkan tadi, yang dimana bila beban seberat 5000 Newton dinaikkan setinggi 10 meter dengan menggunakan papan yang panjangnya 20 meter yang dibuat seperti gambar di atas. Tentukan keuntungan mekanis dan gaya minimum yang diperlukan untuk dapat menariknya. Dan diketahui H sama dengan 10, S sama dengan 20 meter, W sama dengan 5000 Newton. Nah, ditanya itu adalah KM, yaitu adalah keuntungan mekanisnya, dan F yaitu adalah gaya minimum yang diperlukan untuk dapat menariknya. Dan untuk menjawabnya, dari keuntungan mekanisnya itu yaitu
kita memakai rumus KM sama dengan S per H sama dengan 20/10. Nah, jawabannya itu adalah 2. Keuntungan mekanisnya itu adalah 2. Dan untuk mencari gaya minimumnya, rumusnya itu kita memakai KM sama dengan W per F, yaitu W KM-nya itu adalah 2 W per F dan W-nya itu adalah 5000 per F. Nah, F-nya ini belum kita ketahui, kita pindahkan ke kiri dan lalu sama dengan 5000 per 2. Dan berapa hasil dari 5000 per 2 ini? Yaitu adalah 2500 Newton. Nah, sekian dari contoh soal yang dapat kita ambil. Nah, sekian dari video yang sudah saya tampilkan di bagaimana sih praktek untuk kita mengetahui dari keuntungan mekanis tersebut. Karena keuntungan mekanis bidang miring ini kita dapat mengetahui jarak tempuh yang bisa diraih, karena ini dapat memudahkan pekerjaan-pekerjaan karena lebih ringan karena gaya yang dihasilkannya itu lebih kecil. Nah, di dalam bidang miring ini kesimpulannya itu kita dapat mengetahui ketika melakukan pekerjaan itu lebih mudah dan ringan karena gaya yang dihasilkan itu lebih kecil. Dan bidang miring ini setiap perbedaan ketinggian tersebut waktunya sangat berbeda, dan dari itu di situ pula pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Nah, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon ampun pada Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.